Yang pertama-tama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai materi ekonomi yang ada di bab 5 yang mencangkup tentang bank, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan juga industri keuangan non-bank. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang bank. Bank sangat berperan penting bagi masyarakat modern saat ini, mulai dari menyimpan, meminjam, hingga transaksi-transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan jasa bank sebagai perantara. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Secara harfiah, bank berasal dari bahasa Italia yakni banco yang artinya bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang digunakan oleh para bankar untuk melakukan kegiatan operasional dalam melayani masyarakat atau nasabah. Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank berdasarkan fungsinya ada 3, yaitu bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat. Namun, pada praktiknya, bank juga dapat dikelompokkan berdasarkan operasional seperti konvensional dan syariah, lalu kepemilikannya seperti pemerintah, asing, swasta, dan campuran, dan statusnya seperti devisa dan non-devisa. Produk bank dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, produk kredit aktif, yang kedua, produk kredit pasif, dan yang ketiga, produk jasa keuangan. Produk kredit aktif adalah jenis kegiatan bank untuk menyalurkan atau melayani pemberian kredit kepada masyarakat berupa kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Produk kredit pasif adalah jenis kegiatan bank untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Dan selanjutnya, produk jasa keuangan adalah kegiatan bank berupa melayani masyarakat atau nasabah yang berhubungan dengan keuangan, transaksi, dan perdagangan. Selanjutnya, akan ada penjelasan-penjelasan dari anggota kelompok kami yang lainnya untuk menjelaskan beberapa contoh bank yang ada di Indonesia. Bank Danamon didirikan pada tahun 1956 dengan nama Bank Kopra Indonesia. Nama perusahaan tersebut kemudian diubah menjadi PT Bank Danamon Indonesia pada tahun 1976. Pada tahun 1988, Danamon menjadi Bank Devisa, dan pada tahun 1989, Bank Danamon mencatatkan dirinya sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta. Kantor pusat Bank Danamon terletak di Menara Bank Danamon, Jakarta Selatan. Kantor pusat ini merupakan tempat utama Bank Danamon untuk menjalankan operasionalnya dan menjadi titik pusat bagi berbagai kegiatan perbankan. Produk Bank Danamon banyak sekali. Yang pertama, produk simpanan. A. Tabungan, The Safe ID, Danamon Lebih, dan lain-lain. Yang B. Deposito syariah. Yang kedua, produk pinjaman. A. Produk pinjaman KPR, kredit pemilik rumah, KMG, kredit multiguna, dana instan, dan lain-lain. Yang ketiga, produk syariah. A. Tabungan syariah, deposito syariah, dan tabungan berjangka syariah. Yang keempat, produk investasi. A. Reksadana. Selanjutnya kita masuk ke bunga Bank Danamon. Bunga Bank Danamon ada banyak sekali. Yang pertama, suku bunga tabungan. Danamon Lebih, suku bunga berjenjang mulai dari 0% hingga 0,25% per tahun, tergantung jumlah saldo. Lalu ada Danamon The Safe. Danamon The Safe juga memiliki suku bunga berjenjang dengan bunga hingga 4% per tahun untuk saldo di atas 50 juta. Yang kedua ada suku bunga deposito. Deposito online, bunga bisa mencapai 5% per tahun untuk dana penempatan minimal 100%. Lalu ada deposito konvensional. Bunga sekitar 2,5% untuk seluruh tenor. Yang ketiga, suku bunga kredit. Ada indens atau primary, suku bunga mulai dari 3,88%. Lalu ada secondary, suku bunga fixed 5,68%. Lalu ada kredit multiguna, suku bunga fixed 6,5%. Yang terakhir ada KTA, kredit tanpa anggunan, suku bunga rendah 1,49%.
Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1998. Bank ini merupakan hasil penggabungan 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Sebagai bank BUMN, Bank Mandiri menyediakan berbagai layanan keuangan untuk individu, pelaku usaha kecil, maupun perusahaan besar. Produk yang ditawarkan Bank Mandiri cukup beragam. Untuk simpanan, ada beberapa jenis tabungan seperti tabungan rupiah, tabungan now, dan tabungan rencana. Tabungan ini punya suku bunga mulai dari 0,00% sampai 1,85% per tahun, tergantung dari jenis tabungan dan jumlah saldo. Selain itu, ada juga produk deposito dengan bunga sekitar 2,50% hingga 3,00% per tahun, tergantung jangka waktu penyimpanan. Bank Mandiri juga menyediakan berbagai jenis pinjaman, contohnya kredit rumah atau KPR dengan bunga mulai dari 3,55% per tahun pertama. Ada juga kredit usaha rakyat atau KUR yang bunganya tetap, yaitu 6% per tahun, cocok untuk pelaku UMKM. Semua layanan tersebut juga bisa diakses dengan mudah melalui aplikasi Living by Mandiri yang memudahkan nasabah melakukan transaksi secara digital. Bank Mandiri bukan hanya besar dari sisi aset, tapi juga terus berinovasi dalam pelayanan. BNI atau Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Bank ini menjadi bank komersial pertama milik negara Indonesia. Bank ini juga pernah menjadi bank sentral di Indonesia sebelum digantikan oleh BI atau Bank Indonesia. BNI juga memiliki kode banknya, yaitu BNI 46, yang merujuk pada tahun pendiriannya. Kantor pusat BNI terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta Pusat, Indonesia. Produk simpanan BNI adalah tabungan BNI Taplus Bisnis, Taplus Muda, Giro BNI, dan juga yang terakhir deposito. Produk pinjaman dari BNI adalah kredit pemilikan rumah, KUR, kendaraan bermotor, serta koperasi dan komersial. Layanan digital dari BNI ada BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, dan juga BNI ATM dan CRM. Baik, dari catatan saya, suku bunga BNI bervariasi tergantung jenis produknya. Tabungan BNI Taplus sekitar 0,10% sampai 1,85% per tahun tergantung saldonya. Deposito sekitar 2,5% sampai 4,5% per tahun tergantung tenor dan nominalnya. KPR atau kredit sekitar 6% sampai 13% per tahun tergantung jenis kredit dan jangka waktu. Catatannya, suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan dari BI. Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perbankan mikro. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wijatmadja pada tanggal 16 Desember 1895. Pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham usaha ini melalui Danantara. Untuk beberapa produk yang disediakan oleh Bank BRI mencangkup tabungan, deposito, kredit, dan layanan perbankan. Untuk tabungan mencangkup tabungan Simpedes, tabungan Britma Junio, dan tabungan BRI Tabunganku. Untuk deposito mencakup deposito BRI Rupiah, deposito BRI Falas, dan deposit on call atau DOC. Untuk kredit mencangkup kredit usaha rakyat KUR BRI, kredit berguna, kredit UMKM BRI. Serta untuk layanan perbankan mencakup BRIMO, ATM BRI, kartu kredit BRI, layanan perbankan online, BRI Life, dan investasi. Suku bunga Bank BRI tergantung pada jenis produknya, seperti kredit korporasi yang memiliki suku bunga sebesar 8%, kemudian kredit retail sebesar 8,25%, serta kredit mikro dengan 14%. Kemudian untuk deposito BRI memiliki suku bunga 3,30% per bulan untuk tenor 1 bulan, serta suku bunga hingga 3,50% per bulan untuk tenor 3 bulan. Untuk kartu kredit BRI memiliki bunga retail dan bunga penarikan tunai sebesar 1,75% per bulan.
Bank BJB adalah Bank Pembangunan Daerah yang didirikan pada tahun 1961 dengan nama PB, Bank Pembangunan Daerah. Tapi seiring waktu, bank ini tuh sering banget gonta-ganti nama. Jadi sekarang ditetapin jadi nama Bank BJB yang kepanjangannya adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Lalu untuk produk Bank BJB sendiri ada 6. Pertama itu ada kredit pemilikan rumah KPR, lalu ada kredit Prapurna Bakti yaitu KPPB, lalu ada kredit Purna Bakti KPB, lalu ada kredit Guna Bakti, lalu ada kredit Mikro Utama dan kredit Usaha Rakyat. Lalu untuk suku bunga sendiri itu ada KPR dan KUR. KPR sendiri adalah 6,880% fix dalam 3 tahun, kemudian mengikuti suku bunga cap 11% atau floating 13,5%. Lalu untuk KUR 6% per tahun. Lalu untuk OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank BJB diawasi oleh OJK yang memastikan kebutuhan bank terhadap peraturan dan kestandaran perbankan. Jadi, tapi informasi itu nggak begitu lengkap. Lalu untuk LK, laporan keuangannya tidak begitu jelas. Sekarang kita masuk ke Bank CIMB Niaga. Perkenalan, PT Bank CIMB Niaga adalah bank swasta anak usaha CIMB yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Sejarah perusahaan ini didirikan oleh Suedarpo Sastro Satomo, J. Penglaikim, Westa Monaf, dan Ali Algardri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama PT Bank Niaga. Pada tanggal 11 November 1955, bank ini mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk beroperasi sebagai sebuah bank umum. Pada tahun 1973, Bank Agung digabung ke dalam bank ini. Pada tanggal 22 November 1974, Bank Indonesia menetapkan bank ini sebagai bank devisa. Dan pada tahun 1978, Bank Tabungan Bandung digabung ke dalam bank ini. Dan pada tahun 1983, Bank Amerta juga digabung ke dalam bank ini. Nah, kita masuk ke membahaskan produk-produk Bank CIMB Niaga. Pertama, produk tabungannya seperti 1. Octo Savers Plus, 2. Tabungan Gold Savers, 3. Tabungan anak, 4. Tabungan Extra Savers, dan terakhir 5. Tabungan Extra Savers Falas. Nah, untuk produk debitnya ada 1. CIMB Niaga Debit GPN, 2. CIMB Niaga Debit Mastercard, 3. CIMB Indi, 4. CIMB Junior, 5. Simpel, 6. CIMB Niaga Private Banking, 7. CIMB Niaga Preferred, dan itu semuanya untuk produk debitnya. Nah, sekarang kita masuk ke produk kredit Bank CIMB Niaga. Untuk semua produk kredit Bank CIMB Niaga, mereka mempunyai bunga yang sama yaitu 1,75% per bulan dan 21% per tahun. Ini untuk semua produk kecuali produk syariah. Nah, produk kredit Bank CIMB Niaga adalah CIMB Niaga JCB Ultimate, CIMB World, World Syariah, World All Acre Life Limitless, Visa Infinite, Preferred Visa Infinite, Preferred Infinite Syariah, dan terakhir Precious. Sekarang kita masuk ke produk KPR Bank CIMB Niaga. Pertama, KPR Extra, kedua, KPR Extra Manfaat, ketiga, KPR Extra Manfaat IB. Dan itu untuk semuanya ya. Sekarang kita masuk ke deposito Bank CIMB Niaga. Ada beberapa macam seperti Octo Mobile, Octo Clicks, dan itu semuanya untuk produk deposito mereka. Nah, itu semuanya that's CIMB. Selanjutnya, yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1. Otoritas Jasa Keuangan, atau yang kemudian disingkat dengan sebutan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Menabung di bank juga banyak untungnya loh. Yang pertama, aman. Uang yang disimpan di bank tidak mudah dicuri maupun tercecer. Yang kedua, terjamin. Tabungan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan yang ada. Yang ketiga, hemat. Dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam, antara lain SMS banking, internet banking, mobile banking, ATM, call center, dan yang lain. OJK berdiri pada tanggal 16 Juli 2012. OJK menggantikan tugas dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disebut dengan BPPAM LK, serta mengambil alih tugas dari Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan perbankan. Sektor keuangan yang diawasi oleh OJK diantaranya pasar modal, perbankan, hingga sektor industri keuangan non-bank atau disebut dengan IKNB seperti dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan, dan asuransi.
Seperti itulah beberapa contoh penjelasan dari beberapa bank yang telah kami analisa. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.